Halo sobat pencinta Mopi, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mom yang rilis di tahun 2012. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang ibu untuk putrinya yang diperkosa oleh 4 orang secara bergilir. Tapi naasnya di pengadilan ke-4 orang pelaku dibebaskan sehingga sang ibu sangat marah. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Sang ibu Devsky adalah seorang guru biologi. Anaknya Arya juga muridnya sendiri. Tapi ia adalah ibu tiri. Putrinya tidak pernah menerimanya. Bahkan panggilan untuknya di rumah hanyalah seorang guru dan bukan seorang ibu. Hari itu, saat pelajaran biologi, Mohit mengirim video tidak senonoh ke Arya. Saat Devsky mengetahuinya, dia mengambil ponsel Mohit, tanpa basa-basi membuangnya dari jendela, dan menyuruhnya memanggil orang tuanya. Mohit sangat marah, tapi tidak bisa melampiaskannya. Beberapa hari kemudian, Arya mengabaikan ibunya. Ia pergi ke bar bersama teman-temannya. Arya berdandan dan mengenakan gaun yang indah. Dia terlihat sangat mengkilap di kerumunan orang. Kebetulan Mohit juga di dalam bar itu. Melihat Arya yang sangat cantik, dia punya ide jahat dalam hatinya. Dia ingin membalas dendam karena Devsky membuang ponselnya. Awalnya dia ingin mengajak Arya berkencan. Tak disangka dia ditolak mentah-mentah oleh Arya. Mohit kelihatan sangat kecewa. Dia yang dipermalukan memiliki ide yang lebih jahat. Saat itu Devsky menelpon Arya dan mendesaknya untuk pulang. Arya memberitahu ibunya dirinya akan sampai di rumah setelah 40 menit. Lalu dia berencana untuk naik taksi dan pulang. Saat itu juga Mohit muncul dengan teman-temannya. Ke-4 orang membawa Arya ke dalam suatu mobil. Kemudian secara bergiliran memperkosanya hingga Arya tidak bernapas. Ke-4 orang mengira Arya sudah meninggal sehingga membuangnya ke selokan. Di sisi lain, Devsky yang melihat Arya belum pulang, dia pergi mencarinya. Setelah tak ada hasil pencarian, dia pergi melapor ke kantor polisi. Tapi polisi berkata bahwa hari ini adalah hari Valentine. Mungkin saja putrinya suka bermain, sehingga mereka tidak menerima laporannya. Hingga keesokan hari, seorang pria menemukan Arya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat Devsky sampai di rumah sakit, dia melihat putrinya yang penuh luka. Dirinya sangat terpukul. Kemudian dokter memberitahukan berita yang lebih menyedihkan. Saya harus mengatakan hal sebenarnya. Putrimu telah dilecehkan. Kemungkinan dia sudah diperkosa. Untungnya Arya yang coba dibunuh mereka masih hidup hingga saat ini. Ia merekam pengakuannya. Polisi segera menangkap para pelaku. Sayangnya ini bukan akhir ceritanya. Ini merupakan awal dari semua cerita. Setelah pemeriksaan selama 38 hari, hasilnya adalah semua pelaku dibebaskan. Alasannya adalah tidak ada bukti. Menghadap putusan ini, sang ayah yang emosi langsung memukul para pelaku. Akibatnya hakim menangkap sang ayah karena memukul orang. Semua orang menyaksikan Devsky yang berduka. Suaminya ditangkap. Putrinya berbaring di rumah sakit dengan penuh luka. Dan para pelaku yang melukai keluarganya sedang bergembira bersama kerabat mereka. Muka mereka penuh dengan senyuman. Di mana keadilan di dunia ini? Para pelaku bisa berkeliaran. Korban hanya karena satu tamparan di penjara. Dia sudah tidak banyak berharap pada pengadilan. Setelah suaminya dijamin keluar, dia menemukan putrinya duduk di tempat tidur dan tidak bergerak. Devsky berusaha untuk menenangkannya, tetapi Arya menangis dan berteriak karena dia berpikir semua yang terjadi padanya karena ibunya membuang ponsel Mohit. Hati Devsky sudah patah. Saat Devsky di sekolah, dia bertemu dengan Mohit. Mohit kelihatan sangat bangga, bahkan menunjukkan wajah pembangkang. Devsky sangat marah melihat Mohit yang merasa tidak bersalah dan terpikir dengan putrinya di rumah. Dia memutuskan untuk membalas dendam untuk putrinya. Dia menemukan penyelidik handal.
Setelah mendapatkan semua informasi dari keempat pelaku, pembalasan dendam akan dimulai. Dia terlebih dahulu membalas dendam pada Satpam yang keji ini. Saat Detsky mengetahui Satpam itu akan pergi minum setiap hari Jumat dan selalu sampai larut malam, Detsky membawa dua temannya dan memancingnya ke dalam mobil, dan kemudian mereka membiusnya. Sampai 3 hari kemudian, Satpam terbangun di sisi selokan. Saat dia ingin pergi ke toilet, Taat menunduk menemukan ada yang hilang. Saat itu, kesakitan dan gelisah dan kejutan membuat dia gelisah. Dia meninggal seketika setelah kepalanya menabrak pipa air. Saat Arya melihat berita di televisi, dia melihat pelaku yang meninggal. Dia akhirnya berani membuka jendela dan merasakan sinar matahari. Di sisi lain, polisi mengira kematian Satpam berkaitan dengan ayahnya Arya. Dia mengutus orang 24 jam mengawasinya. Saat itu juga, Detsky juga mempersiapkan balas dendam keduanya. Pelaku ini adalah seorang kebugaran. Biasanya sering menggunakan berbagai produk kesehatan, sehingga Detsky yang merupakan guru biologi memotong banyak apel. Kemudian dia mengumpulkan biji apel dan diproses menjadi bubuk. Karena biji apel mengandung banyak oksida, hanya perlu 1,5 mg, bisa menyebabkan kematian. Malamnya Detsky masuk ke rumah pelaku, kemudian memasukkan bubuk biji apel ke susu protein. Keesokan hari, pelaku itu langsung meminumnya. Kemudian mulutnya langsung mengeluarkan busa putih. Tapi untungnya, dia dibawa ke rumah sakit segera. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi dia cacat seluruh tubuh. Kemudian Detsky melalui penyelidik masuk ke rumah sakit dan memasang alat pendengar. Dan Detsky pergi ke rumah Mohit secara diam-diam. Dia membuat TKP palsu. Dia membuang sisa apel di tempat sampah. Kemudian mengubah waktu komputer menjadi tadi malam. Lalu mencari informasi tentang pembuatan bubuk oksida. Saat dia mendengar dari alat pendengar bahwa polisi sudah mengetahui bahwa dia itu keracunan oksida, Detsky menyalakan sistem alarm kebakaran di kamar Mohit. Ketika polisi datang untuk memadam api, mereka menemukan bahan-bahan pembuatan bubuk oksida dan informasi pencarian di komputer, sehingga Mohit menjadi pembunuh dan masuk penjara. Kemudian Detsky pergi ke rumah sakit. Dia mengakui semua kepada pelaku yang sudah lumpuh. Detsky berkata, "Kalian menyakiti putriku. Aku akan mengembalikannya padamu 10 kali. Tidak ada yang bisa lari." Kemudian pelaku yang terakhir, ketika Arya melihat 4 pelakunya, 3 dari mereka sudah mendapatkan pembalasan. Dia mulai menenangkan diri. Ayahnya juga sangat senang melihatnya dan memutuskan untuk berlibur bersama keluarga. Tapi tidak disangka, keputusan ini hampir membuat seluruh keluarganya terjatuh dalam sebuah bencana. Saat pelaku keempat mengetahui hal-hal yang terjadi pada teman-temannya, dia mengetahui ada yang salah. Dia datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan pelaku kedua. Pelaku kedua dengan susah payah berkata, setelah lama akhirnya pelaku keempat mengetahuinya. Semua ini pasti dilakukan oleh ibunya Arya. Dia memutuskan untuk melawannya. Dia menemukan rumah Arya, tapi tetangga memberitahunya Arya dan keluarganya pergi berliburan dan sedang di perjalanan pulang. Pelaku keempat menemukan ada yang mengikutinya. Itu adalah penyelidik yang membantu Detsky. Pelaku berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Saat penyelidik pergi, dia mengikuti penyelidik ke rumahnya. Saat itu juga penyelidik sedang menelpon Detsky. Dia ingin memberitahukan informasi pelaku keempat. Tapi sebelum ia berbicara, ia sudah dipukul oleh pelaku keempat hingga terjatuh. Pelaku mengambil tangannya untuk membuka ponsel, kemudian menelpon nomor terakhir. Dan kali ini yang menerima telepon adalah pelayan hotel. Saat mengetahui alamat hotel, pelaku keempat membunuh penyelidik. Kemudian ia pergi ke hotel itu. Tak lama kemudian, lampu di kamar tiba-tiba padam.
sang ayah turun ke bawah untuk memeriksa. Dia menemukan mayat pelayan hotel yang dibunuh. Kemudian dia juga ditembak. Arya ingin menyalakan lilin untuk menerangkan ruangan, tapi dikejutkan dengan bayangan di belakangnya. Saat itu ibunya juga datang. Dia menyuruh putrinya segera melarikan diri. Dirinya berusaha melawan pelaku, tapi dengan gampang dia dikalahkan pelaku. Pelaku menaruh kantong di kepalanya hingga dia tak bernapas. Pelaku mengira Desti sudah meninggal. Dia segera pergi mencari Arya, tapi Desti tidak meninggal. Dia berdiri dengan susah payah. Kemudian dia berlari keluar mencari putrinya, tapi dia dipukul oleh pelaku hingga terjatuh. Kemudian pelaku mengeluarkan pistolnya. Saat dia ingin menembaknya, itu adalah polisi. Rupanya saat polisi memeriksa mayat penyelidik, dia menemukan kamera tersembunyi di kacamatanya. Tak hanya mengetahui bahwa pelaku keempat yang membunuh penyelidik, dia juga menemukan para pelaku lain dijebak oleh Desti. Setelah mengetahui semua ini, dia khawatir akan terjadi sesuatu, sehingga dia segera datang ke hotel itu. Lihat Desti yang sudah kehilangan kontrol, polisi memintanya agar tetap tenang. Tapi Desti berkata dengan putus asa, akan terjadi lagi. Hal ini akan terjadi lagi. Tapi kalian tak bisa melakukan apapun. Melihat Desti yang putus asa, kemudian melihat pelaku yang tidak merasa bersalah, polisi akhirnya tidak tinggal diam. Dia memberi pistolnya kepada Desti. Walaupun Anda ingin membunuhnya, harus dengan pistol yang benar. Dia mengakui sisi balas dendam Desti. Saat itu pelaku keempat sangat ketakutan. Dia memohon belas kasihan dan sambil mengeluh ke polisi mengenai balas dendam Desti terhadap teman-temannya. Dan Arya di belakang pohon mendengar semua itu. Rupanya ibunya melakukan banyak hal untuknya. Dia berlahan-lahan jalan keluar. Mama. Panggilan ini membuat ibunya semakin berani. Akhirnya balas dendam seorang ibu berakhir. Wanita itu aslinya lemah, tapi akan jadi kuat saat menjadi ibu. Meskipun ibu tiri, cinta kasih ibu tiri juga sangat besar, sehingga jangan membuat seorang ibu emosi. Saya Alang, sampai ketemu lagi di video berikutnya.